tidak asing dengan lagu tersebut. Lagu yang berjudul Butter dari BTS ini sudah hampir dilihat 948 juta kali di platform YouTube. Ketenaran boyband yang berasal dari Korea Selatan ini sudah naik daun di berbagai negara. Korea Selatan saat ini adalah salah satu negara maju di dunia dan memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi. Dalam sejarahnya, negara yang baru dibentuk pada tahun 1948 ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Pada tahun 1960-an, di mana kita juga ingat bahwa pada dekade sebelumnya, Korea Selatan mengalami periode perang saudara dengan Korea Utara. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai Korea Selatan sebagai negara maju di dunia. Korea Selatan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau yang sering disebut sebagai Korea Utara di Asia bagian timur. Dilihat dari geografisnya, sekitar 70% wilayah negara ini terdiri dari pegunungan yang terjal dengan lembah-lembah kecil dan dataran pantai yang terbatas. Sedangkan 30% dari negara ini terdiri dari dataran rendah di sepanjang pantai dan beberapa sungai besar termasuk Sungai Han dan Naktong yang merupakan sungai terpanjang di Korea Selatan. Secara geologi, sebagian besar tanah di negara ini terdiri dari batuan prakambrium, seperti granit dan gneis. Oleh karena itu, sebagian besar tanah tidak cocok untuk pertanian karena tidak subur dan memiliki unsur hara yang rendah. Catatan geologis Korea Selatan dianggap stabil, tidak ada gunung berapi yang aktif. Meskipun Gunung Halla dianggap aktif, tetapi belum meletus selama berabad-abad. Selain itu, tidak ada gempa bumi yang kuat yang terjadi di Korea Selatan, meskipun sebagian besar tanah berupa perbukitan yang terjal. Dengan tingkat kesuburan yang rendah, Korea Selatan tetap memiliki lahan untuk pertanian yang pada tahun 2022 diperkirakan hanya sekitar 17% dari seluruh wilayah Korea Selatan. Namun, tingkat swasembada yang dimiliki oleh Korea Selatan sangat rendah, yaitu sekitar 85% kebutuhan pangan perlu diimpor dari luar negeri. Hal ini tentunya menandakan bahwa pertanian tidak dapat menopang seluruh perekonomian di negara ini. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga memiliki iklim subtropis yang sangat ekstrim, dengan musim panas yang panas dan lembab, serta musim dingin yang dingin dan kering. Curah hujan di negara ini cukup tinggi, terutama selama musim panas, sehingga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan pada kondisi pertanian di Korea Selatan. Lalu, apabila pertanian bukan menjadi faktor utama yang membentuk perekonomian negara ini, lantas industri apa yang menopang perekonomian negara Korea Selatan, sehingga bisa menjadi negara maju dalam hitungan tahun? Pada tahun 1910, semenanjung Korea diambil alih oleh Kekaisaran Jepang dan merdeka pada tahun 1945 lalu. Pada tahun 1948, akibat tegangnya hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat, semenanjung Korea dibagi menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah itu, pada tahun 1950, terjadi perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal juga sebagai Perang Korea. Perang Korea ini terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1953 dan disebut-sebut sebagai salah satu konflik paling destruktif di era modern dengan sekitar 3 juta kematian. Akibat perang dan jumlah kematian warga sipil yang proporsional lebih besar daripada Perang Dunia II ataupun Perang Vietnam. Perang saudara ini menyebabkan kehancuran di hampir semua kota besar Korea, ribuan pembantaian oleh kedua belah pihak termasuk pembunuhan massal. Puluhan ribu tersangka komunis oleh pemerintah Korea Selatan dan penyiksaan serta kelaparan tahunan perang oleh Korea Utara. Setelah era perang tersebut, Korea Selatan menghadapi kemiskinan yang parah, di mana mayoritas penduduk hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Namun, karena terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan ditambah dengan masalah internal politiknya, di mana salah satunya adalah politik korupsi yang merajalela. Pada periode ini, Korea Selatan bisa dikatakan menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Korea Selatan sangat bergantung pada bantuan finansial dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Untuk memulihkan ekonomi, dalam sejarahnya, era kebangkitan ekonomi Korea Selatan dimulai pada periode tahun 1960-an, setelah beberapa tahun mengalami ketidakstabilan politik karena dipimpin oleh pemerintahan yang lemah dan tidak efektif.
Pada tahun 1961, pemerintah Korea Selatan mengalami kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee yang kemudian secara resmi dianggap menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 1963. Pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Chung-hee mulai menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada ekspor. Hal ini dimulai dengan proses industrialisasi dan rencana pembangunan ekonomi 5 tahun untuk mendukungnya. Korea Selatan juga mengevaluasi won Korea sebesar 100% dan mengubah sistem nilai tukar ganda menjadi nilai tukar tunggal. Selain itu, karena biaya tenaga kerja yang rendah dan tingkat perekonomian yang masih berkembang, ekspor Korea Selatan berkonsentrasi pada produk tekstil dan industri ringan. Korea Selatan juga memberlakukan undang-undang promosi modal asing untuk mendorong investasi asing agar masuk ke negara ini dan terlibat dalam beberapa perjanjian dengan negara-negara tersebut. Seperti pada tahun 1965, pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Jepang. Pemerintah Korea Selatan juga secara intensif menjalani kerjasama dengan negara-negara lain yang mencangkup pembayaran reparansi dan pembuatan pinjaman lunak dari Jepang yang menyebabkan peningkatan perdagangan dan investasi antar Korea Selatan dan Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1966, Korea Selatan dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian status pasukan yang membangun hubungan yang lebih setara antara kedua negara. Meskipun dalam catatannya, Presiden Park Chung-hee sangat dikritik sebagai diktator militer yang kejam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden Park Chung-hee memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi Korea Selatan yang sangat cepat melalui industrialisasi berorientasi ekspor ekonomi. Negara ini berkembang secara signifikan selama masa jabatan Park Chung-hee. Pemerintah juga mengembangkan sistem jalan tol nasional, sistem kereta bawah tanah Seoul, dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi. Selama 17 tahun, masa jabatannya yang berakhir dengan pembunuhannya pada tahun 1979. Lalu, adakah faktor lain yang membuat negara ini terus berkembang hingga kemudian menjadi negara maju dan sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global? Jawabannya, tentu saja ada. Dan ini adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar bagi majunya ekonomi Korea Selatan yang sudah berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, pendidikan. Sebagian besar pengamat sepakat bahwa kemajuan spektakuler Korea Selatan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi sejak Perang Korea sebagian besar disebabkan oleh kesediaan individu untuk menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki tradisi dan sudut pandang mereka sendiri tentang pendidikan. Pendidikan tinggi di Korea Selatan dipandang sebagai salah satu batu penjuru kehidupan masyarakat Korea Selatan yang dasar bagi keluarga Korea Selatan. Pendidikan dianggap sebagai prioritas tinggi karena keberhasilan dalam pendidikan sangat penting untuk menyalurkan mobilitas sosial seseorang yang pada akhirnya meningkatkan posisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat Korea Selatan. Kesuksesan akademik seringkali menjadi sumber kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat Korea Selatan pada umumnya karena sebagian besar penduduk Korea Selatan memandang kesuksesan dalam pendidikan sebagai pendorong utama mobilitas sosial bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Poin kedua yang juga cukup penting bagi dasar majunya ekonomi Korea Selatan adalah bahwa rakyat Korea Selatan lebih mencintai produk dalam negerinya dibandingkan dengan produk luar negeri. Poin selanjutnya yang menjadi dasar majunya ekonomi Korea Selatan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan negara-negara lain melalui perjanjian kerjasama. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga menawarkan sarana fiskal dan keuangan untuk mendorong bisnis domestik yang berekspansi ke luar negeri. Mereka juga membiarkan sistem kredit, perpajakan, dan asuransi untuk mendorong bisnis domestik agar melakukan investasi langsung dan membangun fasilitas produksi di luar negeri. Sebagai contoh, Samsung, perusahaan nasional Korea Selatan secara bertahap berkembang menjadi struktur industri teknologi yang berorientasi pedagang sehingga membantunya untuk berkembang di seluruh dunia. Poin berikutnya masih berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan selama periode awal. Kebangkitan ekonomi negara ini adalah dengan digalakannya gerakan Semul Undong. Semul Undong adalah gerakan modernisasi pedesaan yang dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh pemerintah Korea Selatan sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Gerakan ini meliputi perbaikan lingkungan hidup pedesaan seperti perbaikan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur dasar, hingga diperluaskan kesempatan kerja. Poin kelima sekaligus terakhir yang menjadi salah satu alasan berkembangnya ekonomi Korea Selatan, terutama selama beberapa dekade terakhir, adalah terkenalnya budaya populer. Korea Selatan seperti yang diketahui bahwa Korea pop culture atau yang sering disebut dengan K-pop selama beberapa dekade terakhir telah berhasil mencuri perhatian dunia. Meskipun oleh beberapa pengamat, fenomena K-pop ini dianggap sebagai sebuah anomali. Namun, pada kenyataannya,
Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan anomali tersebut untuk menancapkan lebih dalam taringnya dalam persaingan ekonomi global. Kurang lebih seperti itulah bagaimana Korea Selatan bisa berubah dari sebuah negara miskin pasca perang menjadi sebuah negara maju dan menguasai ekonomi dunia. Setiap negara pastinya memiliki lambang dan bendera negara mereka masing-masing. Begitupun dengan Korea. Lambang negara Korea Selatan terdiri atas lambang Taeguk, simbol yang terdapat pada bendera Korea Selatan, dikelilingi 5 mahkota bunga bergaya stilasi dan pita bertuliskan Republik Korea. Lambang Taejitu melambangkan perdamaian dan keselarasan. 5 mahkota bunga melambangkan bunga nasional Korea Selatan, yaitu bunga sepatu putih atau Hibiscus syriacus. Lambang ini pertama kali digunakan pada tahun 1963. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bendera negara. Bendera Korea Selatan atau Taeguki adalah bendera nasional Republik Korea. Bendera ini memiliki 3 bagian, latar belakang putih, Taeguk merah dan biru di tengah-tengah, dan 4 trigram hitam yang dipilih dari yang semula ada 8 di setiap sudut bendera. Latar belakang putih adalah warna tradisional Korea. Warna putih melambangkan kedamaian dan kemurnian. Lingkaran di tengah berasal dari filosofi Yin yang melambangkan keseimbangan alam semesta. Bagian biru melambangkan kekuatan kosmik negatif, dan bagian merah melambangkan lawan kekuatan kosmik yang positif. Trigram bersama-sama melambangkan prinsip gerakan dan harmonis. Setiap trigram yang dalam bahasa Hangul disebut kuai melambangkan salah satu dari 4 elemen klasik. Berikut adalah beberapa keadaan sosial Korea Selatan. Yang pertama, keluarga. Keluarga di Korea Selatan bersifat patriarki, di mana ayah atau kakek memiliki otoritas tertinggi. Keluarga juga bersifat kolektif, di mana anggota keluarga saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Yang kedua yaitu agama. Korea Selatan mendukung kebebasan beragama. Agama formal utama di Korea Selatan adalah Konfusianisme, Buddha, dan Kristen. 3. Tingkat kelahiran yang rendah di Korea Selatan merupakan masalah sosial yang serius. Yang keempat, pengangguran. Masalah ini mengakibatkan jumlah pengangguran di Korea Selatan yang sebagian besar adalah generasi muda mengalami peningkatan. Yang terakhir yaitu 5. Tingkat urbanisasi. Proporsi penduduk di wilayah metropolitan Korea Selatan adalah 49,8% pada tahun 2018. Politik Republik Korea atau politik Korea Selatan berbentuk Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Presiden adalah nama jabatan yang memimpin suatu negara dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif, majelis nasional, kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif, dan terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, Konstitusi atau Undang-Undang Republik Korea telah diamandemen sebanyak 5 kali. Masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan Republik baru. Saat ini, Republik ke-6 dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987. Pada saat ini, Korea Selatan dipimpin oleh Yoon Suk Yeol. Ia terpilih sebagai Presiden Korea Selatan setelah mengungguli Lee Jae-myung dengan perolehan suara sebanyak 48,6%, dan seorang Perdana Menteri yaitu Han Duck-soo yang sudah menjabat sejak tahun 2022. Strategi pengembangan digital ID dan digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan Indonesia. 2023, Indonesia dan Korea Selatan melakukan proyek kerjasama ini. Yang kedua, investasi pada periode Januari-September 2022, Korea Selatan menduduki peringkat ke-7 dalam realisasi investasi di Indonesia. Nilai investasi Korea Selatan di Indonesia pada periode tersebut mencapai 1,66 miliar US dollar. Yang ketiga, transaksi bilateral dalam mata uang lokal. Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Yang keempat, bidang kehutanan. Indonesia dan Korea Selatan membahas beberapa agenda terkait perhutanan sosial, hutan rekreasi dan ekowisata, pengelolaan lahan gambut, konservasi bibit, dan investasi kehutanan. Yang kelima, bidang energi. Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng, pemindahan ibu kota, dan pembangunan IKN Nusantara. Yang keenam, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melanjutkan dan memperkuat kerjasama dengan Korea Selatan. Yang ketujuh, budaya. Korea Selatan berusaha mengembangkan strategi untuk mempromosikan kebudayaan kepada negara lain, termasuk Indonesia. 1. Pengiriman tenaga kerja. Mengurangi tekanan pada dasar tenaga kerja di dalam negeri, meningkatkan keterampilan dan alih teknologi, meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan devisa bagi pemerintah Indonesia.
Yang kedua, kerjasama budaya, memberikan dampak positif pada Indonesia, terutama pada pengembangan industri kuliner dan kreatif. Yang ketiga, kerjasama ekonomi. Total perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode Januari-Oktober 2022 tercatat mencapai 20,58 miliar dolar Amerika atau meningkat 40,36% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Fakta menarik yang jarang diketahui tentang negara Korea Selatan. Tahu nggak sih, orang Korea sangat menyukai minuman beralkohol. Korea Selatan memiliki tingkat kebiasaan minum alkohol yang tinggi yang berasal dari tradisi lama. Minuman beralkohol yang populer di Korea Selatan adalah soju. Yang kedua, sistem usia berbeda. Korea Selatan menggunakan sistem usia yang berbeda dengan sistem usia internasional. Bayi yang baru lahir di Korea Selatan akan secara otomatis berusia 1 tahun. Yang ketiga, operasi plastik populer. Korea Selatan memiliki kultur yang menjunjung tinggi tampilan, yang terdokumentasi dalam film Parasite tahun 2019. Operasi plastik di Korea Selatan sangat populer dan orang tua mendorong anak-anak mereka untuk melakukannya sebelum mulai masuk universitas. Yang keempat, kimchi beragam. Korea Selatan memiliki lebih dari 200 jenis kimchi yang berbeda dalam rasa dan tekstur. Yang kelima, tingkat kejahatan rendah. Korea Selatan memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah dan dianggap sebagai salah satu negara paling aman di dunia. %40,36% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Lambang Taijitu melambangkan perdamaian dan keselarasan. 5 mahkota bunga melambangkan. Namun, pada kenyataannya, Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan anomali tersebut